Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adaha, sekilas IT. Mau rakit PC gaming, udah pakai PGA mahal, prosesornya udah kenceng, SSD pastinya udah ngebut. Cuman biasanya bingung ya, pilih power supply-nya harus yang kayak gimana. Pilih yang murah tapi sertifikasinya masih bronze ya. Cuman ragunya, takut rusak ya ke komponen yang lain kalau misalkan nggak awet power supply-nya. Kalau mau pilih power supply yang sertifikasinya gold, ya bagus sih. Cuman harganya selangit. Jadi di sini tuh mendang-mendingnya tuh banyak banget. Nah, ini kejadian sama saya ya beberapa bulan yang lalu tuh sering banget kalau mau rakit PC, mending ini power supply-nya atau mending itu gitu ya. Terakhir beberapa bulan lalu saya rakit PC yang 10 jutaan. Pas mau rakit PC 10 juta, power supply-nya yang mana? Nah, sekarang udah nggak pusing lagi teman-teman. FSP sebagai salah satu produsen power supply global terbaik merilis power supply terbaru, yakni nah, ini dia VIC atau VIC GD 650 watt sampai 850 watt. Semuanya bersertifikasi gold. Dan yang paling keren teman-teman ya, di varian yang terkecilnya sudah bersertifikasi ATX 3.1 ya, sesuai dengan standar Intel dan pastinya 80 plus gold gitu ya. Untuk harganya, prosesi ini masuk affordable ya. Mirip power supply lain yang masih sertifikasinya bronze. Jadi sertifikasinya gold, tapi harganya ke bronze. Mantap nggak nih ya? Kalau yang 750 sama yang 850 ya, pastinya itu udah lebih lengkap. Udah ATX 3.1, PCIe 5.1 ya, udah ada kabel 12V 2x6 pinnya. Yang pastinya udah 80 plus gold lah intinya gitu ya. Kebetulan nih ya, yang saya pegang ini adalah varian 850 wattnya. Kita akan lihat dulu ya, di dalamnya tuh seperti apa. Di dalamnya udah pasti di sini ada buku manual, terus ada kabel power, ini bonus ya. Ada baut dan kabel rivet juga. Kita bisa langsung lihat nih ya, semua perkabelannya terlihat lebih premium. Di sini kabel-kabel yang modern sekarang kayak gini ya, udah ada embossnya. Karakternya ini tuh lembut, mudah ditekuk-tekuk dan dirapikan nantinya ketika dipasang di casing. Nantinya kabel manajemen bisa lebih rapi lah kalau misalkan bentukan kabelnya kayak gini. Perkabelannya ada 1 kali PCIe 12P 2x6, ini yang modern ya, PCIe 5.1-nya. Terus ada 2x6+2, ini PCIe pin konvensional untuk GPU jadul. 1 kali pin Mombo 20+4, 2 kali CPU pin 4+4, dan SATA AMOLED-nya pastinya udah lengkap. Terus untuk proteksinya di sini juga udah lengkap juga. Ada 8 perlindungan seperti OVV, OCP, OPP, OTP dan lain-lain. Misalkan perlindungan seperti ini tuh fungsinya untuk apa? Misalkan ya, di rumah kalian tuh voltasenya kurang stabil ya, kadang 190 volt atau kadang lebih ya. Kalian nggak usah khawatir karena si power supply ini sudah bisa menghandle. Jadi menstabilkan voltase di rumah kalian ketika rumah kalian tuh sepaneng atau kurang stabil lah intinya kayak gitu. Terus juga perlindungan misalkan si PC kita terkena power berlebih saat hujan petir ya, si PC-nya kena petir. Tapi amit-amit gitu ya, semoga tidak. Nah, tapi tenang aja kalau misalkan kejadian seperti itu, power supply ini bisa melindungi komponen-komponen yang lain di dalam PC kalian. Misalkan seperti GPU aman, Mobo aman, CPU, SSD dan lain-lain aman lah ya. Karena perlindungan yang udah ada di power supply VIC GD 850 watt ini. Nah, desainnya ini plus 5 volt dan 3,3 volt DC to DC. Powernya udah single rail 12 volt ya, membuat aliran listrik terfokus dan lebih stabil. Intinya seperti itu. Terus untuk kapasitor disebutkan di websitenya bisa sampai tahan panas 105 derajat Celcius. Cuman ya nggak disebutkan juga mereknya apa. Nanti kita akan intip-intip ya pakai main kapasitornya apa. Terus untuk fan pendingin sudah dilengkapi fan 120 mm dengan bearing yang senyap dan tahan lama. Nah, untuk harga varian 650 watt pastinya udah gold. Saya lihat di e-commerce tuh harganya cuma 899 ribuan aja. Kalau di brand lain harganya ini mirip kayak power supply yang sertifikasinya bronze 799 atau 823, tapi sertifikasinya masih bronze ya. Terus kalau yang versi 750 watt untuk si VIC GD ini, ketika saya lihat di e-commerce harganya di 1.170.000 ribuan, dan yang 850 watt yang saya pegang ini 1.169 ribuan. Berarti ya mending 850 watt aja ya. Beda 100 ribuan gitu ya dari si 750 wattnya. Sekarang kita akan tes ya. Nah, kita tes kestabilan arus yang dikeluarkan dari si power supply ini. Yaudah, sekarang kita akan tes, kita pasang ke PC yang punya load cukup tinggi wattnya, seberapa hebat si power supply ini. Oke, let's go.
Oke, di pengujian ini saya pakai software OCCT ya. Pertama saya jalankan stress test, lalu yang keduanya jalankan pot royal. Dan hasilnya ini positif teman-teman. Semua voltase dalam batas normal. 3,3 volt, average-nya 3,34. Terus yang 5 volt, average-nya 4,96 volt. Terus yang 12 voltnya di 12,7 volt ya. Di grafik ini terlihat lurus terus ya. Nggak terjadi penurunan atau kenaikan yang nggak normal. Semoga ini bisa bertahan awet terus ya. Cukuplah pengujiannya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya setelah tadi tes ya beberapa pengujian aja ya, hasil tes tadi tuh ya semua arus yang dialirkan ke komponen terlihat stabil 3,3, 5 volt dan 12 voltnya dalam skema full load ya. Pengujian pot royal dan stress test CPU tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Untuk kapasitor, si power supply ini ya, ketika saya intip-intip dari brand Chang'e ya, ketika diintip lebih dalam ya, termasuk ini tier 3 lah ya si kapasitornya. Terus spek kapasitor utamanya 560 mikrofarad, 420 volt dengan rating suhu 105 derajat Celcius. Ya cukup sih sebetulnya ya untuk menahan GPU di bawah RTX 5060. Yang saya pakai kan 5060 Ti. Jadi kalau misalkan ya melihat dari harga, yang paling menarik adalah versi yang 650 wattnya ya. Untuk harga 899 ribuan ya, sertifikasinya gold ya. Kan kalau misalkan dari yang lain kan dapatnya paling bronze ya, harga 800 ribuan. Cuman kalau untuk varian 750 apalagi yang 850 watt ini ya, FSP VIC GD ini tuh banyak saingannya ya. Dengan harga yang sama atau mirip ya, spek lebih bagus, terus kapasitor lebih tinggi ya. Misalkan MWE 850 watt V3, terus XPG Kyber 2. Wah, itu susah sih ngelawan itu mah ya. Bersaingnya tuh bener-bener cukup kuat. Terus ada satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Di sini ini kabelnya bukan modular ya, walaupun yang 850 watt ya. Jadi semua perkabelan kayak gini ya. Semuanya ini harus masuk ke dalam si casing. Jadi kan kalau misalkan modular kan bisa dicabut satu-satu ya. Kalau gini ya berarti harus masuk semua ke casing. Tapi untungnya si kabelnya ini punya tekstur yang cukup lembut. Karena power supply yang sekarang kayaknya udah punya atau sudah menggunakan kabel-kabel seperti ini. Ada embossnya juga, cukup kuat, tahan panas juga dan fleksibel. Nah itu mungkin salah satu yang harus diperhatikan juga ya. Ininya kan nggak modular. Terus garansinya ketika saya lihat di e-commerce 3 tahun ya. Distributor resmi di Indonesia dipegang oleh IMD. Jadi kalau misalkan untuk after sales kayaknya lebih aman lah. Oke, ini ada info menarik ya untuk kalian yang mau beli produk-produk dari FSP. FSP lagi ngadain event, setiap pembelian produk FSP bakalan berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Ada GPU RX 9060 XT, terus ada power supply Hydro G. Pokoknya banyak lagi lah hadiahnya. Kalian tinggal register aja, terus masukin serial number produk FSP yang udah kamu beli. Jadi ya mudah-mudahan kalian dapat PGA-nya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.